Betulnya aku tuh orang yang kalau udah komit, insya Allah aku sampai titik darah penghabisan, aku akan selalu komit. Karena basically 9 tahun sendiri itu yang aku nantikan adalah seorang imam yang benar-benar bisa membuat aku jauh lebih istiqomah. Karena memang aku udah berhijab ya. Emang aku gak ada kualifikasi selain dia memang laki-laki yang bisa menjadi imam yang baik. Jadi 9 bulan perkawinan ini, 6 bulan memang aku ngerasain kebahagiaan ya. Kalau namanya ribut rumah tangga ada lah. Tapi memang di 3 bulan terakhir ini aku ngerasain ada yang berbeda dari suami aku. Jadi kalau kita debat, kita argue, dan aku memang bukan tipikal perempuan yang kalau aku merasa tidak nyaman, karena aku tuh kan harus kerja ya. Karena kan aku tuh tipikal pekerja dan dari awal aku udah bilang, oke, kita dari nol. Tapi kita komit ya, harus dari nol kerja berdua, bukan sendirian. Dan di 3 bulan terakhir memang aku alhamdulillah dapat kesempatan kembali di politik. Tentunya aku harus lebih banyak membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Which is itu laki dan perempuan. Tapi hal-hal kecil seperti cemburuan, yang aku berat sih suuzon ya. Karena aku tuh kan orang yang kalau kerja tuh nggak setengah-setengah. Misalkan ke dapil, ya aku akan koordinasi bener. Ya sebetulnya semuanya persoalan yang kecil banget. Makanya aku argue. Contohnya kayak tanggal 8 ini aku kan pulang dari Hong Kong, aku harus koordinasi dong. Jadi aku berhubungan sama ketua DPD dan kebanyakan laki-laki. Itu udah komplain, katanya marwahnya perempuan tuh nggak boleh berhubungan dengan laki-laki langsung, harus lewat suaminya. Aku bilang nggak mungkin ada yang paling tahu tentang dapil kecuali kita sendiri. Nah yang kecil-kecil gitu akhirnya berantem. Sebetulnya yang 3 bulan ini yang aku berat sih bukan arguenya, bukan debat verbalnya, tapi kalau tiba-tiba marahnya yang aku nggak bisa predik. Misalkan tiba-tiba kita argue terus tiba-tiba marah, silat kan dia tahu titik kelemahan orang, tapi nggak meninggalkan bekas. Dan itu yang aku selalu, ini sampai sekarang sakit. Sain kalau laki-laki meeting perempuan sampai sekuat tenaga, itu yang sakit itu yang di dalam semua. Maka aku sampai bilang, aku kasih kode, sakit Bi, sakit, itu sakit banget. Aku kayaknya mau patah nih, baru dilepas. Atau kita argue lagi, aku dibekep sampai aku kayak orang smackdown, aku mesti kasih kode bahwa aku udah nggak ada napas, baru itu. Tapi intinya aku pengen ceritakan adalah bagaimana aku survive. Di tanggal 8 itu seperti biasa kita ribut masalah seperti itu ya. Kemudian aku tuh udah capek, karena aku selalu bilang aku nih ditunggu masyarakat Tulung Agung jam 10. Itu tuh dari jam 6 ngeributin hal yang sebenarnya aku nggak, bukan waktunya suami ngeributin hal yang nggak penting. Karena setiap hari pun kalau aku nggak ada kerjaan di dapil, aku melayani kok dengan baik. Jadi aku komplain, aku bilang aku capek kalau kayak gini. Saya hanya mau kerja, tolong dukung. Ribut sampai jam 7. Kemudian aku dandan, ada lagi ribut masalah pintu. Masalah pintu aja bisa jadi ribut. Akhirnya aku udah mulai capek, karena aku kan kalau mau ketemu masyarakat aku juga mesti tenang perasaan. Akhirnya ribut-ribut lagi sampai akhirnya keluarlah kata-kata dia yang menurut aku, ya udah saya temenin 3 malam, 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri. Nah disitulah saya udah mulai ngerasa cukup ya. Kalau diancam-ancam mau ditinggalin, kenapa nggak sekarang aja, saya bilang. 8 ini yang aku pengen cerita supaya nggak terputus-putus. Di saat aku bilang oke, mau ninggalin, sekarang aja tinggalin. Karena aku udah capek hidup kayak begini. Aku hanya pengen kerja, susah banget. Dan akhirnya kita berantem hebat. Seperti biasa karena aku melawan, dia angkat badan aku, dia dorong ke tempat tidur. Kemudian dia tindih badan saya, makanya saya nggak bisa bergerak kaki bagian bawah. Dia pegang tangan saya begini dan dia tekan itu yang namanya ini tulang hidung saya tuh kalau hitung 1 sampai 10 itu kayak orang sakit dari 1, 2, 3. Semakin lama semakin kencang. Iya, dan ditekan saya dengan menggunakan jidat. Oke, baik. Dan disitulah aku udah dari yang terang, kan aku natap langit-langit. Dari yang terang sampai gelap, sampai aku bilang, Bi, ini patah hidungku, patah. Nah, karena dia kebiasaan dengar kode dari aku, dia lepasin. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku juga kaget, dia kaget. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah dia mau ngelap darah, dia mau menghilangkan barang bukti. Di situ aku dorong, aku bilang enggak. Ini saya mau nelpon ibu saya. Makanya saya ambil handphone, kemudian dia rampas lagi, saya ambil telepon sebelah tempat lagi, kemudian qadarullohnya itu darah ngocor yang mestinya saya lemes mungkin ya.
Itu Allah memberikan saya kekuatan, saya bisa loncat kayak kijang, saya bisa lari keluar sambil tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tapi hari itu nggak ada yang nolong karena itu hari Minggu. Mungkin sebelah-sebelahnya penghuninya pada sarapan. Iya. Dan di depan hotel itu ada Car Free Day. Jadi ada musik senam yang keras banget. Jadi saya tuh bingung, saya pencet liftnya nggak kebuka, ada mbak-mbak janitor di ujung situ. Saya bilang, Mbak, tolong saya, Mbak, tolong panggil polisi. Tapi si Ferry suruh mbaknya menjauh, makanya mbaknya bukan deket sama aku. Mbaknya ngejauh. Nah karena mbaknya ngejauh, aku cuma bilang, Mbak, tolong Mbak panggil polisi. Tapi yang ada di pikiran aku adalah aku harus ambil HP supaya aku bisa foto. Akhirnya aku loncat lagi ke kamar. Habis itu dia ambil aku, dia dorong lagi ke ujung tembok, ke sudut tembok lah. Di situ aku udah ngerasa ini mati nih aku, karena dia udah beringas kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran, aku tatap matanya Ferry. Aku bilang, Bi, jangan bunuh aku. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Di saat aku ngomong ibu, dia memang matanya berubah. Dia seperti tersadar, makanya aku ambil handphone lagi, aku pencet siapapun yang ngangkat. Dan kebetulan aku pencet video call ketua DPD partai aku. Dan disitulah dia ngeliat aku udah berdarah-darah. Aku cuma bilang, Mas tolong aku Mas. Dia pikir aku kecelakaan. Mbak, kecelakaan enggak, hidungku kayaknya patah, tolong aku dipatahin suamiku. Aku pikir aku patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi. Dan mbak-mbak yang tadi janitor udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya sama security, ada apa Pak Ferry? Sebetulnya situ aku nggak mau melapor, tapi aku mau. Apakah dia gentleman, dia mengakui perbuatan. Apa jawaban Ferry? Dan pada saat ditanya, karena aku di sini, dia di sini. Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Dia atur badannya, body language-nya. Dia atur mukanya innocent. Dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah, di situ saya bisa menilai suami macam bagaimana yang melihat istrinya sudah berdarah-darah. Itu saya udah poin. Ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ. Langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga saya tahu dia bukan suami yang baik. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Makanya saya bilang sama Bang Hotman, saya juga terima kasih sama Bang Hotman. Saya bilang, Bang, saya ngelapor tuh bukan saya mau cari sensasi, demi Allah. Saya nggak di titik itu. Tapi saya dikasih musibah seperti ini, saya yakin Allah punya makna besar dalam diri saya. Betul. Saya harus pick up. Saya harus melalui bahwa saya harus lapor karena keadilan hanya bisa didapat di kantor polisi. Saya bilang, Bang, bisa bantu saya. Karena buat saya nggak mau lagi ada perempuan yang ketakutan. Karena hanya dialah yang bisa menolong dirinya sendiri daripada kejahatan yang dia nggak pernah predik. Kalau itu penjahat saya pasti bisa siap-siap. Tapi kalau itu adalah suami yang begitu kita cintai dengan sepenuh hati, dia bisa berubah menjadi seorang monster. Karena suami yang baik nggak akan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun kilaf, semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya. Dan saya punya anak perempuan. Jadi saya bilang sama Bang Hotman, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga, saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini.